Perkenalkan, saya Dodi Setiawan, SPD, mengajar di SMK Atok Atoro, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan Kedua tahun 2023, program studi konstruksi dan perumahan di LPTK Universitas Negeri Padang dengan nomor peserta 201503083598. Hari ini, Senin, 4 Desember 2023, saya akan melaksanakan uji kinerja praktek mengajar di SMK Negeri 2 Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, dengan materi Green Material dan Green Building. Berikut video pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat, tetap belajar. Allahu Akbar. Ya, baik semuanya, anak-anak semuanya. Kita pada pagi hari ini akan melanjutkan pembelajaran yang kemarin. Mudah-mudahan dengan semangat anak-anak semuanya, nanti pembelajarannya akan lebih baik daripada yang kemarin. Anak-anak semuanya, agar pembelajaran lebih baik, mari kita berdoa dulu. Salah satu siswa untuk memimpin doa ke depan. Silakan Tommy untuk memimpin doa ke depan. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Amin ya rabbal alamin. Nah, semuanya saya berdoa tadi akan menambah kekuatan kita di dalam menerima ilmu yang pagi hari ini akan kita sampaikan kepada kalian semua. Baik, sebelum kita mulai, kita cek dulu. Kalau saya panggil namanya, silakan tutup jari dan mengatakan hadir. Aditya, Afan, Aksarulkan, Andi, Aswar, Hoirul, David, Eko Amin, Almas, Firman, Abdul Rosid, Ferry, Maduski, Aji Zakaria, Pratama Habib, Evan, Rifki, Rian, Nandi, Wahid, Wahyudi, Hari ini yang tidak masuk adalah Wahyudi. Terima kasih anak-anak. Sesi sudah kita lakukan, satu anak yang tidak masuk, mudah-mudahan besok anak itu bisa masuk kembali. Kita doakan sehingga kita bisa, anak itu bisa bergabung dengan kita kembali. Baik anak-anak, supaya lebih bersemangat, silakan berdiri. Kita akan menyanyikan lagu nasional. Lagu nasional harus dinyanyikan dengan sikap yang tegap. Silakan berdiri semuanya. Agustus tahun 45
perjuangan kita mempertahankan negara Indonesia. Dengan demikian, diharapkan dengan lagu tersebut anak-anak semuanya juga memiliki semangat yang tidak kalah jauh dengan para pejuang-pejuang kita. Baik anak-anak semuanya, pada hari ini kita akan melanjutkan pada pretest. Sebelum nanti kita mengarah ke materi, kita akan adakan pretest dulu. Silakan dikerjakan kurang lebih waktunya 10 menit. Silakan dikerjakan waktunya kurang lebih 10 menit. Sudah selesai semuanya? Ya, silakan kumpulan dari belakang ke depan. Baik, karena tadi sudah melakukan pretest, dengan pretest tersebut harapannya adalah untuk mengetahui kemampuan awal kalian tentang mata pelajaran atau materi yang akan kita bahas nanti. Harapannya nanti dengan kamu mengerjakan pretest itu, nanti kalian punya gambaran sebenarnya materi apa yang nanti akan disampaikan oleh guru saya pada saat pembelajaran ini. Baik. Sekarang kita akan melihat persepsinya seperti apa. Kemudian nanti anak-anak semuanya bisa memperhatikan video tayangan yang akan saya tayangkan pada pagi hari ini. Kalau ngomongin rumah kaca, pasti ya kamu nggak akan dari kendaraan bermotor, pesawat, pabrik, dan lain sebagainya. Ya emang benar sih, tapi tahu nggak ternyata sektor bangunan berkontribusi lebih besar dalam mengubah emisi karbon. Sebanyak 38% emisi karbon dihasilkan oleh sektor bangunan. Lebih besar dari sektor transportasi yang hanya menghasilkan emisi sekitar 27% aja. Itulah kenapa konsep green building harus segera diterapkan untuk mengurangi emisi karbon global. Kita juga bisa melakukan proses green building dari rumah loh, mulai dari penggunaan material yang ramah lingkungan, ventilasi yang alami, pencahayaan alami, penghematan air. Enaknya kita bahas yang mana dulu nih? Komen di bawah ya. Baik anak-anak, demikian tayangan video tentang pemanasan global. Bangunan bangunan seperti rumah bisa adalah yang Setelah kalian tadi melihat tayangan video, sehingga kalian bisa mempersepsikan bahwasannya pemanasan global itu terjadi di dunia ini tidak hanya terpengaruh karena pemanasan saja, tetapi juga dampak dari banyaknya bangunan, efek rumah kaca dan sebagainya. Makanya tujuan daripada pembelajaran saat ini itu adalah peserta didik mampu menjelaskan tentang spesifikasi bahan bangunan yang pada saat ini adalah yang sudah terkenal, yaitu tentang green marble atau green building. Yang kedua, peserta
didik mampu menjelaskan jenis-jenis konstruksi bangunan yang pada saat ini juga itu berdampak pada green material maupun green building. Kemudian yang keempat, siswa peserta didik mampu menjelaskan atau menganalisa bahan-bahan material green building atau green material itu seperti apa. Kemudian yang keempat, peserta didik mampu menganalisis dampak-dampak yang terjadi pada saat green building maupun green material itu digunakan, sehingga untuk masa depan itu kira-kira bagaimana supaya tujuan akhir kita itu lebih bisa menikmati dunia ini tanpa adanya dampak pemanasan global. Baik anak-anak semuanya, kita akan masuk pada orientasi masalah. Ada beberapa pertanyaan yang akan Bapak ajukan kepada kalian semuanya. Mungkin kalian semuanya akan bisa menjawab. Yang pertama adalah apa akibat kerusakan lingkungan akibat adanya pemanasan global? Mungkin dari para siswa ada yang bisa menjawab. Silakan untuk jadi. Ya, silakan. Mungkin ada yang bisa mengulangi yang disampaikan temanmu? Ya, silakan. Kebakaran hutan, gencarnya es di kutub, terjadinya wabah penyakit, kabut asap, krisis air bersih, rusaknya terumbu karang. Ya, itu adalah salah satu akibat adanya pemanasan global. Pertanyaan yang kedua, mengapa banyak bangunan-bangunan yang menggunakan green material atau green building? Mungkin ada yang bisa menjawab? Bisa tentu jadi. Ya, silakan. Karena green material menuntut sebagai cara untuk mengurangi kerusakan lingkungan. Selain dapat mengurangi kerusakan lingkungan, bangunan hijau juga dapat memberikan manfaat dari segi finansial, pasar, industri, serta dampak positif bagi pengguna hijau tersebut. Ya, baik, terima kasih. Apa saja macam-macam bahan bangunan green material atau green building? Mungkin ada yang bisa? Ya, salah satu. Kayu, bambu, batang, seperti. Ya, silakan. Sama pertanyaan. Ayo, berubah. Ya. Terima kasih. Jadi ada 3 pertanyaan itu yang saya ajukan. Mudah-mudahan dengan 3 pertanyaan tadi kalian akan mempunyai gambaran mata pelajaran apa nanti atau masalah apa saja yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Baik anak-anak, kita akan menuju pada tayangan video berikutnya. Silakan simak tayangan berikutnya. Hai, balik lagi nih, Probation. Pada episode kali ini, Probation akan membahas mengenai material ramah lingkungan yang bisa kalian gunakan untuk membangun hunian kalian. Nah, karena nggak dipungkiri nih, hingga saat ini pemanasan global serta krisis lingkungan makin banyak terjadi serta akan diperbincangkan di Indonesia. Oleh sebab itu, banyak masyarakat serta developer properti yang beralih menggunakan bahan material dengan ramah lingkungan atau material ramah lingkungan. Nah, karena memang seseorang yang memiliki rumah lingkungan dapat memberikan energi positif ke dalam dirinya sendiri atau penghuninya. Hanya itu, rumah juga akan merasa lebih sejuk, lebih nyaman, lebih bersih, dan lainnya. Nah, untuk itu pengen tahu nggak sih seperti apa material-material ramah lingkungan ini? Tonton video ini sampai habis ya. Nah, yang pertama adalah bambu. Material bambu ini sudah terkenal sejak ribuan tahun lalu dari berbagai kalangan di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Banyak pula orang-orang di Indonesia ataupun arsitek di Indonesia yang beralih menggunakan material bambu untuk membangun sebuah hunian. Karena tak hanya ramah lingkungan nih, bambu juga memiliki keunggulan seperti sifatnya lentur, memiliki bentuk yang ringan, serta tetap kokoh menahan beban. Nah, yang kedua ada jerami. Nah, memang yang
anak semuanya akan membuat kelompok, kemudian kita akan melakukan diskusi di dalam lembar kerja tugas kalian. Nanti ada beberapa permasalahan yang terkait dengan green material maupun green building, juga terkait dengan pemanasan global. Silakan nanti dipecahkan permasalahannya, kemudian didiskusikan secara kelompok. Nanti kalau sudah didiskusikan secara kelompok, nanti baru kalian presentasikan ke depan untuk mengambil satu kesimpulan. Masing-masing kelompok silakan diisi oleh 4 orang. Seperti biasanya, kelompoknya saling berdekatan dan kita buat 5 kelompok. 5 kelompok masing-masing kelompok ada 4 orang. Silakan dilakukan dari sekarang. Baik, kelompoknya sudah terbentuk? Ya. Silakan didiskusikan dengan kelompok masing-masing. Kajian materinya silakan dipelajari. Jangan lupa nama kelompoknya diberi, anggotanya amin. Kalau ada pertanyaan boleh silakan ditanyakan. Video berikut ini mudah-mudahan nanti bisa membantu kalian di dalam mengerjakan diskusi kelompok. Baik, silakan dilihat, disimak videonya. Aduh bang, Jakarta makin hari makin gerah aja ya bang. Pengen dari Jakarta bisa adem, nyaman, jauh itu. Ini panas kali ini mah global warming bang. Oh iya, abang tahu green building nggak? Itu loh bangunan yang jauh. Ah, si abang bukan itu maksudnya. Nih, kita jelasin ya. Bangunan gedung hijau adalah bangunan gedung yang bertanggung jawab terhadap lingkungan dan sumber daya yang efisien dari sejak perencanaan, pelaksanaan konstruksi, pemanfaatan, pemeliharaan, sampai rekonstruksi. Nah, kalau mau kota kita adem, sehat, dan nyaman ditinggalin, maka bangunannya harus green bang. Satu, bangunannya harus hemat energi. 2, hemat air. 3, tidak membuat polusi. Jadi bangunannya bagus bang buat masa depan lingkungan anak cucu kita. Ada dong bang, peraturannya di buku PKI nomor 38 tahun 2012. Yuk warga Jakarta kita kurangi polusi agar Jakarta jadi kota yang ramah lingkungan, maju kotanya, bahagia warganya. Melakukan diskusi kelompok. Mudah-mudahan dengan referensi itu kalian bisa mendiskusikan permasalahan yang ada di dalam lembar kegiatan diskusi dengan baik. Silakan lanjutkan diskusinya 2 menit lagi.
anak-anak semuanya. Waktunya sudah habis untuk diskusi. Mari kita lanjutkan ke penyajian ataupun presentasi. Nanti masing-masing kelompok silakan melakukan presentasinya berupa kemudian dibacakan hasilnya, hasil presentasinya, hasil diskusinya, kemudian disimpulkan apa yang menjadi permasalahan pada diskusinya masing-masing. Silakan kelompok satu maju ke depan. Silakan dimulai kelompok satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Adanya perubahan temperatur bumi yang semakin tinggi menyebabkan perubahan iklim di berbagai daerah di dunia. Penggagalan panen secara besar-besaran akibat perubahan iklim yang drastis, mencairnya glasir atau bongkahan es sehingga menyebabkan naiknya kadar air laut. 2. Sebagian penyumbang terbesar berasal dari pembakaran bahan bakar fosil kendaraan bermotor, pabrik, dan produksi listrik. Gas yang bertanggung jawab atas sebagian besar untuk pemanasan global yaitu karbon dioksida atau CO2. 3. Kepadatan permukiman di perkotaan sebagai dampak dari pesatnya pertumbuhan penduduk dan urbanisasi telah berakibat pada berkurangnya ruang hijau yang berakibat pada persediaan udara berkurang. 4. Seiring meningkatnya pemanasan global, permukaan laut akan naik sehingga berpotensi menyebabkan banjir. Akibat pemanasan global yang kedua adalah terjadinya perubahan iklim. Pola cuaca yang tidak teratur telah memulai menunjukkan efek pemanasan global tersebut. 5. Kayu juga memiliki berbagai efek memenangkan dan membuat rileks. Beberapa jenis kayu bahkan melepaskan terbang, terutama di bawah suhu tinggi. Membangun rumah dengan baja dan beton menyebabkan produksi bahan bakar fosil, emisi gas rumah kaca, serta polusi udara dan air. Hasil kesimpulan kami yaitu perubahan temperatur bumi karena adanya pemanasan global dan kepadatan bangunan rumah kaca atau bata berakibat kurangnya ruang hijau dan persediaan kualitas udara yang baik. Solusinya perlu penggunaan bahan bangunan yang dapat mengurangi akibat panas global seperti green material. Kelompok 2, 3, 4, dan 5 silakan memberikan tanggapan. Salah satu, silakan. Ya, kelompok 4. Maka juga menyebabkan permukaan laut juga pemanasan global. Banyak bangunan di sekitar laut tenggelam. Kelompok yang lain, silakan. Silakan, Haji. Apa solusi mengurangi penggunaan bangunan tembok? Dengan menggunakan bangunan dari green material yang ramah lingkungan. Ya, cukup. Silakan ditutup. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 2. Yang pertama, adanya perubahan temperatur bumi yang semakin tinggi menyebabkan perubahan iklim di berbagai daerah di dunia. Kegagalan panen secara besar-besaran akibat perubahan iklim yang drastis. 2. Sebagai penyumbang terbesar berasal dari pembakaran bahan bakar fosil kendaraan bermotor, pabrik, dan produksi listrik. 3. Kepadatan permukiman di perkotaan sebagai dampak dari pesatnya pertumbuhan penduduk dan urbanisasi telah berakibat pada kekurangan ruang hijau yang berakibat pada persediaan udara berkurang. Yang keempat, seiring meningkatkan pemanasan global, permukaan laut akan naik sehingga berpotensi menyebabkan banjir. Akibat pemanasan global yang kedua adalah terjadinya perubahan iklim. Pola cuaca tidak teratur telah mulai menunjukkan efek pemanasan global tersebut. 5. Kayu juga
silakan kelompok yang lain untuk menanggapi. Kelompok 5 ya. Apakah itu dapat mengurangi tren kemacetan? Ya, karena pertama Kelompok yang lain. Ini kelompok 4. Kelompok 3. Konsep bangunan hijau itu yang seperti apa? hemat energi, matahari, dan hemat listrik. Oke. Silakan untuk ditutup dulu presentasinya. Ya, presentasi dari kami kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menyampaikan hasil diskusi kami. 1. Material tidak terbatas pada bangunan yang ramah lingkungan, tetapi juga akan terkait dengan aspek anggaran, proses produksi, pengangkutan, dan pemasaran pada bangunan. 2. Konsep bangunan hijau adalah bangunan yang aspek konstruksi, desain, dan operasinya berbasis lingkungan. Tujuan utama dari konsep ini adalah keamanan lingkungan dan alam. 3. Bambu, kayu, tanah yang dipadatkan dan batang jerami. 4. Bangunan hijau diharapkan untuk berperan menciptakan penurunan efek rumah kaca yang muaranya menjaga keselamatan lingkungan bagi kehidupan. Kesimpulan diskusi kami adalah tujuan material tidak terbatas pada dengan bangunan yang ramah lingkungan, tetapi juga akan terkait dengan aspek asal bahan, proses produksi, pengangkutan, dan pemasangan pada bangunan, sehingga bangunan hijau diharapkan ikut berperan menciptakan penurunan efek rumah kaca yang muaranya menjaga keselamatan lingkungan bagi kehidupan. Silakan kelompok yang lain untuk menanggapi. Kelompok 1. Menurut kelompok kalian, untuk masa depan lingkungan kita, apa yang harus kita lakukan? Dan konsep bangunan hijau yang ramah lingkungan. Ya. Kelompok yang lain. Kelompok 4. Bagaimana bangunan hijau dapat mengurangi tren kemacetan? Ya, karena lebih ramah lingkungan. Ya. Terima kasih untuk kelompok 5 telah menutup presentasinya. Sekian dari kami. Kurang lebihnya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, setelah tadi semua kelompok untuk mempresentasikan ke depan, kira-kira apa kesimpulan dari permasalahan yang telah didiskusikan? Barangkali ada yang mau menyampaikan dari 5 kelompok. Silakan untuk jadi. Silakan. Ya, silakan. Apa kesimpulan dari diskusi yang telah kita lakukan pada pagi hari ini? Kesimpulannya, perubahan temperatur bumi karena adanya pemanasan global dan kepadatan bangunan rumah kaca atau beton berakibat kurangnya ruang hijau dan ketersediaan kualitas udara yang baik. Solusinya, perlu penggunaan bahan bangunan yang dapat mengurangi akibat panas global seperti green material. Baik. Kesimpulan yang lain dari kelompok 5, silakan. Green material tidak terbatas pada bangunan ramah lingkungan, tetapi juga akan terkait dengan aspek asal bahan, proses produksi, pengangkutan, dan pemasangan pada bangunan, sehingga bangunan hijau diharapkan ikut berperan menciptakan penurunan efek rumah kaca yang muaranya menjaga keselamatan lingkungan bagi kehidupan. Ya. Dari 2 kesimpulan tadi dapat kita fokuskan bahwa untuk pada saat ini untuk mengatasi pemanasan global bisa kita lakukan dengan green material maupun green city. Yang tujuannya apa? Tujuannya untuk masa depan besok itu untuk kita masih bisa menikmati hasil-hasil yang ada di alam ini, terutama adalah udara yang bersih, air yang bersih, kemudian hasil alam yang baik dan sebagainya. Itu anak-anak semuanya. Baik, nanti setelah ini akan kita lakukan post test, siapkan materi-materi yang akan kita postkan nanti. Dan mungkin nanti dengan post ini harapannya nilai kalian akan lebih baik daripada pretestnya. Dengan harapan dengan begitu maka nanti diharapkan hasil pembelajaran pada saat ini akan bisa berhasil. Baik, saya bagikan dulu postasnya.
kita sudah melakukan konten, mudah-mudahan nilainya nanti memuaskan. Kalian semua, mulai dari awal sampai akhir pembelajaran bisa kita refleksikan bahwa pembelajaran pada hari ini berjalan dengan baik. Kira-kira menyenangkan apa tidak menyenangkan? Seandainya besok pembelajarannya kita lakukan seperti ini bagaimana? Baik anak-anak semuanya, dengan pembelajaran seperti ini harapannya kalian tidak mengalami kesulitan atau biasanya kan ada permasalahan kurang minat. Harapannya dengan pembelajaran seperti ini diharapkan minat kemudian motivasi kalian dalam pembelajaran itu akan berbeda. Baik, untuk materi selanjutnya nanti di dalam pembelajaran berikutnya adalah tentang khusus membahas tentang green building. Baik anak-anak semuanya, sebelum kita akhiri pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu untuk menutup akhir pembelajaran. Saya silakan kepada Romi untuk menutup. Sebelum mengakhiri pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.